Go. Halo saudara Rasman Nasution. Setelah beredar podcast yang juga TikTok dari Kuya Kuya yang berisikan penderitaan yang dialami oleh Dr. Richard Lee yang sangat menghebohkan masyarakat, dan juga sangat membalukan dunia pengacara. Ini beredar lagi ada satu video dan juga satu rekaman suara dari dua wanita yang mengaku sebagai korban, ya, Yang pertama adalah ibu pemilik dari Adatur, dan satu lagi disebutkan ini suara dari Ibu Evi Susanti, istri mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang dulu ada terkait kasus KPK. Satu video ini dan satu rekaman suara ini benar-benar mempermalukan lagi dunia pengacara. Kalau memang itu tidak benar semua tuduhan ibu-ibu itu dan juga tuduhan dari Dr. Richard Lee, tolong Anda segera klarifikasi. Sampai hari ini Anda diam saja. Agar segera klarifikasi, sangat itu memukul harga diri para pengacara seluruh Indonesia. Sudah begitu banyak beredar. Dr. Richard Lee, pemilik Adatur, ibu mantan gubernur Sumut, ya. Ini bagaimana ini? Belum lagi, nggak tahu deh. Ini benar-benar telah menghebohkan dunia pengacara. Halo para Dewan Kehormatan Organisasi Pengacara, di mana kamu? Kan namamu kan Dewan Kehormatan, ya. Kalau memang kau tidak mampu menegakkan Dewan Kehormatan, ya jangan dong duduk sebagai Dewan Kehormatan. Jangan terjadi seperti yang saya alami. Masa dansa-dansa living di luar jam kerja, tidak ada kaitannya dengan dunia pengacara. Masa itu dia disebutkan melanggar kode etik pengacara? Aduh, ya. Sementara ini sudah banyak beredar video, ya, dan juga YouTube dari kuya-kuya, itu dong yang harus segera diperiksa. Kalau kehidupan di luar praktek pengacara, kehidupan di luar jam kerja pengacara, termasuk juga pelanggaran kode etik, ya nanti kehidupan ranjang suami istri juga akan juga. Kalau kebetulan suaminya pengacara atau istrinya pengacara, juga bisa diperiksa kode etik. Itulah kenapa banyak musuh saya. Kenapa? Gua berani melawan dan aku tidak munafik, ya. Gua berani melawan dan tidak munafik. Dan aku sukses sebagai pengacara, semakin iri kau. Saudara Rasman Nasution, cepat itu klarifikasi. Kalau melihat isi video itu, sudah banyak video, video dari Pak Richard Lee, Evi Susanti, pemilik Adatur, semua menceritakan betapa mereka sangat merasa dijolimi. Salam Om Paris, salam Kopi Joni. Salam sahabat Nusantara. Sekarang kita akan mengupas perihal hiruk pikuk hebohnya dunia advokat, dunia lawyer, dengan perpindahannya Bang Hotman Paris Hutapea dari organisasi lamanya ke organisasi barunya. Jadi saya tidak mau ngurus tentang organisasinya, saya lebih melihat daripada sosok Bang Hotman Parisnya. Bang Hotman Paris buat saya merupakan inspirasi, ya. Inspirasi ketika saya dulu kepingin jadi seorang lawyer, seorang advokat. Karena banyak hal sisi positif yang saya ambil dari Bang Hotman Paris, dari sosok seorang Hotman Paris. Nah tentu kalau bicara perpindahan organisasi, kalau saya sih mengembalikan kepada diri saya pribadi. Kalau saya mengibaratkan seperti ini, kalau kita berada di sebuah rumah, atau kalau kita ingin berada di sebuah rumah, tentu kita lihat tingkat kenyamanan rumahnya. Nah, kalau rumah itu kita sudah merasa tidak nyaman, tentu kita akan pindah ke rumah yang lain. Kenapa? Karena kita mencari kenyamanan dengan diri kita, ya. Dan itu bukan sesuatu hal yang haram,
bukan sesuatu hal yang tidak boleh, sah-sah saja, karena kenapa, itu adalah hak daripada saya, atau itu adalah hak daripada Bang Hotman Paris Hutapea, di mana beliau merasa nyaman dalam berada di sebuah organisasi. Tentu beliau akan masuk ke organisasi tersebut dan bernaung di bawah organisasi tersebut. Kemudian memang di kita ini ada banyak organisasi advokat yang tercatat itu sekitar 30 apa 32 organisasi advokat yang terdaftar di Ekor Mahkamah Agung ya. Jadi sistem di Indonesia, organisasi advokat di Indonesia menganut sistem multibar. Secara de facto-nya seperti itu. Tentu anggota bisa bebas memilih di mana dia nyaman berada, selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang menurut hukum tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat. Nah, tentu perpindahan ini buat saya sih biasa-biasa saja, tapi yang menjadi luar biasa itu karena pindahnya seorang Hotman Paris yang punya julukan advokat go internasional, yang punya julukan advokat miliarder Indonesia. Ini yang menjadi luar biasa. Seperti saya katakan tadi, tentu buat saya itu inspirasi. Bang Hotman itu adalah inspirasi buat diri saya. Karena memang banyak hal sisi positif yang bisa kita ambil. Sadar maupun tidak, diakui maupun tidak, banyak advokat-advokat muda melihat sosok Bang Hotman ini menjadi inspirator buat mereka. Ya, jadi kita akui ataupun tidak itu terjadi. Nah, kemudian yang jadi problem adalah apakah beliau ini dengan perpindahannya ke organisasi lain, apa benar sudah tidak merasa nyaman dengan tempat beliau bernaung dulu. Tapi saya jujur sepakat dengan Bang Hotman Paris bahwa organisasi advokat di Indonesia yang memiliki AHU, Administrasi Hukum Umum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sudah dapat dan bisa mengeluarkan kartu tanda advokat kepada anggotanya. Mungkin kita coba ya bincang-bincang ringan lah. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang sudah heboh di Indonesia, di dunia lawyer, di dunia advokat sekarang sudah heboh. Banyak media yang sudah memuat memuat berita perihal perpindahan Bang Hotman Paris ke organisasi barunya, Dewan Pengacara Nasional, kalau saya nggak salah itu, Dewan Pengacara Nasional ya. Jadi saya ucapkan selamat buat Bang Hotman berada di rumah barunya. Semoga nyaman, semoga Bang Hotman bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi kepada rekan-rekan teman advokat yang lainnya. Kemudian apapun itu, saya pikir tidak ada perbedaan pandangan di senior-senior yang lain. Saya harap begitu. Tapi jujur secara pribadi, buat saya perpindahan organisasi itu hal yang biasa, bukan sesuatu yang wah. Nah, dan kemudian itu salah satu membuktikan bahwa kita di Indonesia banyak organisasi, dan kita di Indonesia secara de facto menganut sistem multibar. Itu secara de facto-nya seperti itu. Jadi di Indonesia ini banyak organisasi, ada selain daripada yang lain, ada PAI, ada KAI, ada PRADI, ada HAPI, ada DPN, ada dan lain-lain. Jadi banyak organisasi di Indonesia. Jadi rekan-rekan advokat yang mau bernaung di organisasi manapun itu bebas, itu hak mereka, karena hak itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak berserikat, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi itu hak yang melekat kepada
setiap individu warga negara Indonesia. Kemudian tentu harapannya yang lebih penting adalah bagaimana rekan-rekan advokat di lapangan atau di luar itu lebih harmonis. Ya, kalau kata peribahasanya, walaupun kita berbeda-beda organisasi, maksudnya kita tetap satu, yaitu advokat Indonesia, advokat negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita, ini menjadi barometer buat kita bahwa perpindahan Bang Hotman menunjukkan bahwa memang di Indonesia menganut sistem multibar. Demikian sahabat Nusantara, tentunya sedikit serba-serbi dari saya terkait perpindahan Bang Hotman Paris Hutapea ke organisasi atau ke wadah organisasi advokat yang baru. Selamat Bang Hotman, terus menjadi inspirator buat rekan-rekan advokat, buat adik-adik advokat yang lainnya. Salam sahabat Nusantara.